Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua, kelas 8D. Pada kesempatan pagi hari ini di pembelajaran hari Jumat tanggal 29 Januari ini, Pak Yuni tidak bisa bertatap muka langsung secara maya di aplikasi Zoom karena ada kegiatan dari sekolah. Tapi untuk itu saya harapkan kalian memahami dan menyimak video yang Pak Yuni buat ini ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang teks ulasan. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ciri-cirinya, manfaatnya, pengertiannya. Nah, kali ini Pak Yuni akan menyinggung sedikit yang kemarin dan juga melanjutkan sampai nanti di kaidah kebahasaan, gitu ya. Bisa dilihat di layar kalian. Di situ kita akan membahas tentang struktur teks ya. Struktur teks, jadi setiap teks itu pasti ada strukturnya, ada penyusunnya. Struktur teks itu disusun berdasarkan awal sampai akhir. Jadi teks bagian awal itu apa, tengah apa, akhir apa. Kalau untuk teks ulasan, yang pertama itu ada identitas karya, orientasi, sinopsis, evaluasi, dan juga simpulan. Oke ya. Untuk identitas karya di sini kita sempitkan untuk karya buku ya. Untuk karya buku nanti ada judulnya, ada pengarangnya, ada penerbitnya, ada tahun terbit, ada tebal halaman, ukuran buku atau dimensi, bahkan sampai nanti di harganya berapa begitu. Itu bisa disusun berdasarkan poin-poin atau disusun secara paragraf. Tinggal nanti kalian sukanya yang mana. Yang nomor 2 adalah orientasi. Masa orientasi siswa, berarti pengenalan. Pengenalan atau gambaran umum isi buku yang akan kita ulas gitu ya. Jadi pembaca itu tahu, oh ternyata buku ini menceritakan gambaran umumnya seperti ini. Oke. Contoh, buku mengenal tanaman obat keluarga. Oh ternyata di buku itu yang akan kita ulas berisi tentang tanaman-tanaman keluarga beserta manfaatnya. Oke. Terus yang nomor 3 itu adalah sinopsis. Sinopsis itu ringkasan atau rangkuman karya. Nah, rangkuman karya kalau kita membeli buku bisa kita lihat di bagian belakang buku atau cover bagian belakang. Itu sinopsisnya. Pak, kalau kita mau membuat teks ulasan, sinopsis saya ambil dari halaman belakang, apa boleh? Boleh. Tapi akan lebih baik kalau kalian sudah membaca keseluruhan dulu, baru dibuat sinopsis menurut versi kalian sendiri gitu ya. Kemudian di nomor 4 itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah bagian yang menurut saya penting, sangat penting ya. Semua penting, tapi ini sangat penting. Ini berisi tentang kekurangan dan kelebihan sebuah karya atau sebuah buku. Boleh itu di paragraf 1 atau paragraf 2 itu berisi kekurangan, atau boleh dicampur. Jadi kekurangan dan kelebihan dicampur menjadi satu paragraf. Itu juga boleh, bergantung dari kalian. Oke ya. Kalau kekurangan buku banyak, misalkan dilihat dari cetakannya, kemudian kertas yang dipakai, kemudian ada lagi jenis kertasnya, ada lagi kemudian isinya, itu bisa. Kalau kelebihannya misalkan bisa diceritakan manfaatnya, isinya lengkap atau tidak, kemudian judul itu sudah sesuai dengan isi atau enggak, nah gitu. Itu di bagian evaluasi. Kemudian di bagian 5, nomor 5 itu adalah simpulan. Simpulan ini kita ambil, kita buat berdasarkan evaluasi yang telah kita tulis. Jadi kalau kita menuliskan 5 kekurangan dan 1 kelebihan, otomatis simpulannya bahwa buku ini atau karya ini mempunyai kualitas yang rendah atau tidak layak kita miliki, gitu ya. Apalagi ditunjang dengan harga buku yang relatif mahal. Oke, bisa dibayangkan harga bukunya 300.000, kemudian kertasnya kertas koran, cetakannya cetakan hitam putih, kemudian covernya itu hardcover biasa, tidak ada kesan timbul. Nah, kalau sekarang kalian sering ke Gramedia atau Togamas,
Buku-buku yang harganya 300-an itu pasti sudah ada cetakan tebal dan timbul di bagian covernya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan. Di setiap teks itu pasti ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini saya buatkan 4 saja. Nek kalian lihat di buku paket, beda dengan yang saya buat. Karena di buku paket itu menurut saya terlalu banyak. Sedangkan di materi yang saya buat, insya Allah sangat sederhana, hanya 4 dan mudah dipahami karena dulu-dulu pernah membahas tentang ini juga. Konjungsi itu kata yang menghubungkan ya. Konjungsi itu kata yang menghubungkan, bisa dia itu menghubungkan antar kata, misalkan saya dan kamu itu menghubungkan antar kata, dihubungkan dengan kata dan. Misalkan antara klausa ataupun antar kalimat, bahkan antar paragraf bisa dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi yang dipakai dalam teks ulasan itu ada konjungsi penjelas. Itu menghubungkan bagian awal kalimat dengan perinciannya. Contoh ya, Pak Yuni tidak mengetahui hal itu. Nah, hal itu akan diperjelas dengan kata bahwa. Pak Yuni tidak mengetahui hal itu bahwa besok akan diadakan seminar gratis di SMP Insan Cendekia. Oke. Nah, selain kata bahwa ada kata yaitu, kata yakni, kata ialah, DSP. DSP ini ada kata lainnya ya Mbak ya, misalkan merupakan. Nah, itu saya masukkan DSP, tidak saya tulis semua. Kalau dalam contoh teks bagaimana Pak? Bisa, misalkan karya buku ini sangat berkualitas. Hal ini diperkuat bahwa di setiap bab dituliskan tentang gambaran isi pokok. Nah, itu bisa dikategorikan contoh dalam teks. Yang nomor 2 adalah konjungsi temporal. Temporal itu kalau misalkan kita bercerita ya. Kalau kita bercerita, ini menjelaskan hubungan waktu antara 2 peristiwa atau lebih. Contoh, ada kata ketika, sejak, sesudah, sebelumnya, akhirnya, kemudian, dan sebagainya. Ketika saya berangkat ke sekolah, saya melihat ada peristiwa kecelakaan di jalan Solo Jogja misalkan. Sejak pagi saya sudah makan nasi sehingga sekarang tidak terasa lapar. Sesudah makan nasi, saya biasanya mandi pagi, kemudian dilanjutkan sholat duha. Nah, ini adalah contoh-contoh konjungsi temporal. Ini misalkan kalian bercerita pasti menggunakan ini, sadar atau nggak sadar kalian pasti menggunakan konjungsi temporal ini. Oke. Yang nomor 3 itu adalah konjungsi kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Berarti ada 2 klausa atau 2 kalimat. Contoh gini, Pak Yuni hujan-hujanan, Pak Yuni sakit. Nah, Pak Yuni sakit karena hujan-hujanan, atau Pak Yuni hujan-hujanan sehingga sakit. Pak Yuni hujan-hujanan maka sakit. Nah, itu adalah konjungsi yang menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Oke. Contohnya gini, contoh dalam teks ya. Kertas yang digunakan adalah kertas koran yang secara ketebalan tipis dan secara bahan tidak berkualitas. Akibatnya ketika kita sering membuka halaman itu akan mudah sobek. Itu adalah hubungan sebab akibat yang ada dalam teks ulasan. Nah, yang nomor terakhir itu adalah pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi bagian akhir. Ini bisa disebut juga pilihan kata ya, pilihan kata dan saran. Pilihan kata itu perlu digunakan dalam membuat teks ulasan. Ingat, komunikasi kita dengan orang lain itu menunjukkan kepribadian kita, baik itu komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Contoh, seharusnya untuk buku yang harganya Rp300.000 hendak menggunakan kertas HVS.
Baiknya di edisi revisi penulis sudah memperbaiki alur cerita. Nah, ini adalah contoh-contoh di teks ulasan. Oke, yang nomor 3 atau bagian terakhir ini adalah membuat teks ulasan. Oke, kalau dalam membuat teks ulasan setiap orang beda-beda, tapi secara umum kita harus catat dulu identitas buku. Nah, di sini ada contoh ya, ini contoh. Nah, bagian identitas buku, kalau kalian bawa buku ya, kalian buka di halaman pertama, nanti sama dengan cover, hardcover, ini kemudian bagian halaman pertama. Nah, halaman pertama bagian dalam, nah di sini ini adalah keterangan ya, keterangannya. Kalian tulis yang ditulis yang mana Pak? Yang ditulis ini aja. Cukup judul penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kalau kalian tahu harga, silakan ditulis harga gitu ya. Terus kalau memang buku itu berasal dari luar dan itu adalah buku terjemahan, kalian boleh tulis penerjemahnya siapa gitu ya. Nah, terus setelah ditulis otomatis kalian harus membaca semua. Kalau besok kalian saya minta buat teks ulasan, kalian kalian baiknya memilih buku yang tidak terlalu banyak halamannya. Contoh, buku-buku yang tipis, buku saku itu boleh. Itu paling nggak begitu, dimensinya tidak begitu besar, dan ketebalannya itu paling nggak sampai 50 itu boleh. Dibaca dulu, dipahami. Yang ditulis apa? Gambarannya apa? Gambarannya itu bisa kita lihat di bagian kata pengantar di 2 paragraf akhir. Kemudian untuk sinopsis kalian bisa lihat di halaman terakhir gitu ya. Terus dicatat kelebihan dan kekurangan. Kalau buku bisa kita lihat 2 hal. Yang pertama adalah fisik buku. Fisik buku itu ya cetakan, kertas, kemudian halaman, keteraturan halaman. Yang kedua adalah isinya. Isinya itu ya misalkan isinya itu tidak lengkap. Misalkan dia membahas tanaman obat keluarga tapi jahe hanya dituliskan setengah halaman dan tidak diberi penjelasan tentang manfaatnya, itu bisa disebut kekurangan buku. Oke. Yang terakhir membuat saran. Saran ini dibutuhkan oleh pembaca atau dibutuhkan oleh penerbit, bisa digunakan untuk memperbaiki karya di buku berikutnya gitu ya. Oke, untuk materi kali ini Pak Yuni cukupan sekian ya. Nanti barangkali ada yang bertanya bisa WA Pak Yuni atau silahkan ditulis di kolom komentar di Google Classroom gitu. Terima kasih, tetap semangat. Habis ini nanti ada satu tugas, satu soal saja, bisa dibaca di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.